Oke, jadi kita akan mulai, kita punya pelajaran seri mengenai bagaimana caranya untuk menerima hujan awal dan hujan akhir. Dan apa alasannya mengapa Tuhan menahan hujan untuk dicurahkan kepada umat Tuhan. Itu kira-kira gambaran seri daripada pelajaran yang kita akan pelajari. Dan inilah bagian pertama. Dan saya antisipasi kita akan ada kira-kira 3 bagian video ini. Ya, dan inilah bagian pertamanya. Oke. Kita mulai di buku Maleakhi. Dikatakan di sini, umat Tuhan merampok Tuhan dalam hal tithes dengan offerings. Yang saya mau tekankan di sini bukan tithes dengan offerings bagaimana yang kita sudah tahu adalah perpuluhan dan persembahan, tetapi dalam bentuk offerings. Nah, ini bukan offerings selain perpuluhan itu, bukan itu yang saya mau fokus. Tapi offerings yang kita bisa mengerti kalau kita baca di Roma 12 ayat 1. Dikatakan di sini, by the mercies of God that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God. Jadi kita perlu untuk mempersembahkan kita punya tubuh sebagai korban yang hidup. Nah, ini kata present adalah mempersembahkan, persembahan. Artinya persembahan kita yang Tuhan inginkan adalah kita. Tentu saja kita perlu mempersembahkan diri kita, bukan hanya fisiknya yang sehat, tetapi kita punya pikiran pun, kita punya mind pun perlu sehat. Kita nggak bisa mempersembahkan tubuh kita sakit-sakitan, apakah itu pengertian spiritualnya atau physical kan? Kita harus sehat, spiritual dengan physical. Dan kita merampok Tuhan kalau kita tidak mempersembahkan tubuh kita, pikiran kita sehat. Dalam hal itu kita merampok Tuhan, dalam hal itu. Dan jikalau umat Tuhan mempersembahkan diri kita sebagaimana yang bisa diterima oleh Tuhan, maka Tuhan akan membukakan the windows of heaven, jendela-jendela di langit, dan mencurahkan berkat, sehingga saking banyak berkatnya kita nggak tahu mau terima di mana lagi atau bagaimana lagi terimanya, saking banyaknya berkat yang Dia siap untuk curahkan kalau kita mempersembahkan diri kita sebagai living sacrifice yang Tuhan bisa terima. Okay? Di Lukas 21 ayat 4 dikatakan, ada seorang yang miskin dan dia meletakkan dia punya persembahan di pundi-pundi persembahan, kalau nggak salah bahasa Indonesianya. Tetapi jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan orang lain yang kaya, di mana orang ini meletakkan dia punya persembahan yang jumlahnya jauh lebih besar daripada wanita ini. Tetapi Tuhan bilang, persembahan daripada wanita ini yang diterima oleh Tuhan, karena bukan jumlah yang dibandingkan dengan orang yang kaya punya jumlah yang dihitung, tetapi walaupun jumlahnya sedikit dibandingkan dengan jumlah persembahan orang lain, wanita ini memberikan segala-galanya yang dia miliki dalam kehidupannya. Dan itulah dia punya persembahan, di mana persembahannya jauh lebih besar daripada orang-orang yang kaya yang mempersembahkan mereka punya persembahan. Karena orang-orang yang kaya ini tidak mempersembahkan segala-galanya. Sementara wanita ini mempersembahkan segala-galanya, walaupun dibandingkan dengan orang-orang yang kaya jauh lebih sedikit. Dan persembahan seperti inilah, apakah kita punya talenta dalam melakukan apapun, apakah kita abdikan kepada Tuhan dan segala-galanya. Kalau kita bisa nyanyi, apakah kita gunakan suara yang bisa nyanyi itu untuk kemuliaan Tuhan dengan sepenuhnya? Kita punya, mungkin bisa mengajar, mungkin bisa memberikan instruksi, dan apa saja yang kita bisa lakukan sesuai dengan talenta kita. Kalau kita persembahkan dengan sepenuhnya, Tuhan janjikan bahwa Dia akan curahkan berkat sebagaimana Dia curahkan berkat hujan di zaman Nuh di Kejadian 7 ayat 11 dan 12, di mana waktu the windows of heaven, jendela-jendela langit dibuka, lalu turun hujan, dan saking banyaknya hujan itu
bumi ini dipenuhi dengan air yang kita kenal sebagai air bah. Jadi peristiwa di zaman Nuh itu adalah ilustrasi bagi kita bagaimana Tuhan siap untuk mencurahkan berkat bagi kita seandainya kita mengabdikan diri kita sebagai persembahan yang hidup, yang acceptable unto God. Karena kita adalah miliknya Tuhan. Dan kita perlu untuk mengembalikan yang terbaik bagi Dia sesuai dengan berkat yang Dia sudah percayakan kepada kita. Artinya, berkat itu dilambangkan oleh hujan, sebagaimana hujan dicurahkan waktu the windows of heaven dibuka di zaman Nuh, lalu bumi ini dipenuhi dengan air. Jadi Tuhan siap untuk memberikan hujan berkat bagi mereka yang mempersembahkan diri mereka sepenuhnya kepada Tuhan untuk digunakan untuk memuliakan Tuhan. Dan di Testimonies to Minister and Gospel Workers dikatakan, Tuhan ada appointed opportunities-nya untuk memberikan hujan awal dan hujan akhir. Dan Dia akan mencurahkannya di the channel of blessing. Ini blessing-nya yang kita baca di Maleakhi, yaitu berkat. Di situ Dia akan curahkan hujan awal dan hujan akhir di channel of blessing. Channel adalah saluran atau sungai. Sebagaimana kita tahu ada sungai yang mengalir air kehidupan yang keluar dari tahta Bapa dan Domba di surga. Channel of blessing artinya saya harus berada di situ untuk menerima hujan berkat itu. Dan di situnya ialah kita punya pertemuan gathering, gather together, assemblies seperti camp meetings, assemblies daripada home churches. Dan setiap saat kita bekerja untuk membagikan kebenaran bagi orang lain, disitulah Tuhan mencurahkan hujannya. Hujan awal dan hujan akhir. Itulah berkat yang Tuhan mau berikan kepada gerejanya. Kalau gerejanya mempersembahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan, dan Dia akan curahkannya sebagaimana Dia curahkan air di zaman Nuh. Oke, mari kita lihat bahwa di zaman Elijah atau Elia, kita tahu di saat itu Tuhan menahan hujan dari umat Tuhan di sebelah utara di bagian Israel di zamannya Raja Ahab dan Jezebel kan. Di Maleakhi 4 ayat 5 dikatakan Tuhan akan mengirim Elijah sebelum kedatangan Tuhan Yesus kedua kali atau sebelum tutup pintu, yaitu Dia punya plagues mulai dicurahkan. Di saat itu Tuhan akan mengirim Elijah. Dan di zaman Elijah, kita tahu Tuhan menahan hujan sehingga tidak ada hujan untuk sekitar 3 tahun plus lamanya kan. Kita sudah tahu Tuhan tidak akan mengirim hujan kalau umatnya atau gerejanya yang mengaku sebagai gerejanya tidak mengabdikan diri mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Dan untuk mengabdikan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan, salah satunya ialah untuk worship God. Nggak bisa kita nggak worship God, lalu kita bilang kita mempersembahkan diri kita kepada God sepenuhnya, kalau bukan God yang di worship. Jadi di zaman Elijah, Tuhan menahan hujan, sehingga Dia punya sungai-sungai pun menjadi kering. Di Maleakhi 4 ayat 4-6, kabaran yang dikabarkan oleh Elijah, tentu saja ini akan berlakunya di akhir zaman, yaitu remember ye the law of Moses. Artinya Elijah yang dikirim ini di ayat 5 akan mengabarkan mengenai pentingnya untuk tidak melupakan hukum Musa, yaitu hukum Tuhan. Dan Elijah akan memberikan pekabaran di mana umat Tuhan yang hatinya sudah berpaling menjauhi Tuhan akan berpaling kembali kepada Tuhan. Jadi pekabaran di Maleakhi ini tentang hujan sangat ada hubungannya dengan pekabaran Elijah. Karena di Elijah punya zaman juga terjadi musim kering di mana Tuhan tidak mengirim atau mencurahkan hujannya, yang adalah lambang daripada umat Tuhan kekeringan spiritualnya. Karena mereka tidak mempersembahkan diri mereka sepenuhnya kepada God. Jadi kita mau lihat kenapa tidak ada hujan di zamannya Elijah. Spesifiknya kenapa tidak ada hujan, kenapa Tuhan menahan hujan di zamannya Elijah. Kita tahu waktu Ahab bertemu dengan Elijah, dia menanyakan kepada Elijah,
Setelah Tuhan menahan hujan untuk 3 tahun plus di zamannya Ahab menanyakan kepada Elijah, apakah engkau penyebab kekacauan yang terjadi di Israel di mana tidak ada hujan? Apakah engkau penyebabnya kenapa tidak ada hujan untuk beberapa tahun ini? Ini jawabannya daripada Elijah yang akan menunjukkan mengapa Tuhan menahan hujan di zamannya Ahab. Bukan saya penyebabnya kenapa Tuhan menahan hujan di Israel, tapi kamulah penyebabnya. Dan bukan cuma kamu, tetapi your father's house. Kita tahu house melambangkan gereja. Artinya kamu dan kamu punya gereja lah yang menyebabkan kenapa tidak ada hujan di Israel. Dan kamu pun sudah melupakan hukum-hukum Tuhan. Dan kamu pun sudah menyembah Baal. Artinya alasannya kenapa nggak ada hujan ialah karena Ahab dengan dia punya father's house atau gerejanya sudah melupakan hukum Tuhan dan sekarang mereka menyembah Baal. Dan itulah sebabnya kenapa Tuhan menahan hujan di zamannya Ahab atau zamannya Elijah. Nah, waktu dibilang kamu telah melupakan atau tidak mentaati hukum-hukum Tuhan lagi, kita tahu hukum pertama daripada 10 hukum ialah thou shalt have no other gods before me. Hukum pertama mengatakan kamu nggak boleh ada gods yang lain selain aku. Kamu nggak boleh ada gods, dan ini gods adalah jamak. Kamu nggak boleh sembah gods yang jumlahnya lebih dari 1, karena yang perlu disembah adalah aku. Itu hukum pertama. Hukum pertama mereka langgar karena Elijah bilang kamu telah forsake hukum-hukum Tuhan, termasuk hukum pertama di mana mereka sembah other gods. Waktu mereka sembah Baal, mereka sembah other gods. Gods yang jumlahnya lebih dari 1. Dan apalagi hukum yang mereka forsake selain hukum pertama daripada 10 hukum, dikatakan di 2 Tawari 7 ayat 19, kamu telah berpaling dari Tuhan dan forsake my statutes and my commandments. Ini sama dengan pekabaran Elijah di Maleakhi 4. Kamu telah forsake statutes-nya Tuhan dan perintah-perintahnya Tuhan. Lalu dikatakan, dan kamu sudah sembah other gods dan kamu sembah mereka. Nah, other gods ini jumlahnya lebih dari 1. Kan dibilang kamu sembah mereka. Sementara yang kamu harus sembah adalah aku tunggal. Mereka lebih dari 1. Dan itulah sebabnya kenapa di Israel di sebelah utara Tuhan menahan hujan, karena mereka sudah lupa Tuhan punya statutes dan commandments, termasuk mereka sembah lebih dari 1 God, sementara yang perlu disembah hanyalah 1 God. Kamu sembah mereka, sementara kamu harus sembah aku. Di Maleakhi 4 ayat 4 dan 6 kita lihat dikatakan, ingat hukum Musa dengan dia punya statutes. Itu sebabnya mereka tidak menerima hujan, karena mereka sudah melupakan the statutes dan tidak menyembah God. Di Hosea 4 ayat 6 dikatakan umat Tuhan dibinasakan karena mereka tidak memiliki pengetahuan. Apa pengetahuan yang mereka tidak miliki? Tentu saja mereka nggak tahu siapa God, sehingga yang mereka sembah adalah gods. Dan umat Tuhan dibinasakan karena mereka nggak memiliki pengetahuan itu, dan juga mereka telah melupakan hukum-hukumnya God. Makanya Elijah bilang, kamu telah forsake hukum-hukumnya God, sehingga kamu tidak terima hujan. Mereka tidak menerima berkat. Mereka tidak dicurahkan hujan awal dan hujan akhir yang dilambangkan oleh hujan di zamannya Nuh dan di zamannya Elijah. Di 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan, Rasul Paulus katakan, ada 1 God yaitu Bapa. Sementara doktrin Trinitas, saya baca dari adventist.org mengenai pengakuan mereka akan doktrin Trinitas ini, dikatakan ada 1 God. Tapi 1 God ini terdiri dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini other gods-nya. Ini worship them-nya.
Di 2 Tawarik 7:19, kamu serve other gods, jumlahnya lebih dari satu, dan kamu serve atau worship them, mereka. Sementara doktrin Trinitas mengajarkan ada satu God yang terdiri dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini other gods-nya dan ini them-nya yang di-worship. Dan ini sebabnya mereka tidak menerima hujan awal dan hujan akhir. Jadi nggak bisa kalau umat Tuhan tidak worship one true God, itu Bapa melalui anaknya, tetapi worship other gods, yaitu worship them, lalu mengharapkan untuk dicurahkan hujan awal dan hujan akhir. Inilah apa yang terjadi di zamannya Elijah, waktu Tuhan tidak mengirim hujan karena mereka worship Balaam, mereka worship other gods, mereka worship them. Dan mereka pun sudah melupakan statutes dengan judgments, sehingga mereka udah forsake the commandments of God. Ini sebabnya Tuhan menahan dia punya hujan awal dan hujan akhir. Ini sebabnya. Jadi waktu umat Tuhan di sebelah utara, di bawah pemerintahan Ahab, yang mana istrinya adalah Jezebel, dan Jezebel inilah the daughter of Ethbaal, Raja Sidonians. Sekarang Ahab yang adalah umat Tuhan, karena dia menikah kepada Jezebel, anak daripada Ethbaal, sekarang mereka worship Baal, worship other gods, worship them. Dan itu sebabnya mereka tidak terima hujan. Dan hujan itu melambangkan Roh Kudus tentu saja. Mereka tidak menerima Roh Kudus. Roh Kudus tidak diberikan kepada umat Tuhan yang worship other gods. Di Wahyu 17 diilustrasikan pernikahan antara Ahab dengan Jezebel sebagai fornication atau percabulan. Dan wanita ini dibilang adalah pelacur, dan dia melacurkan dirinya dengan raja-raja bumi. Ini sama dengan Jezebel, dengan Ahab, dan mereka melakukan percabulan. Dan di dahi daripada wanita ini atau gereja tertulis nama Mystery Babylon the Great. Artinya hasil percabulan ini di dahi yang kita tahu melambangkan karakter, tertulis mystery. Artinya wanita yang pelacur ini, di mana Jezebel adalah contoh daripada percabulan itu dengan Ahab, karakternya adalah karakter mystery. Karakter mystery. Nah, mystery artinya nggak dikenal, nggak dimengerti, nggak diketahui. Babylon the Great. Nah, kita baca di Catechism of the Catholic Church 234. Misteri ini adalah misteri daripada the Most Holy Trinity. Artinya misteri adalah Trinity. Artinya di dahi atau karakter daripada gereja yang melakukan percabulan ini, mereka sembah other gods-nya adalah sembah the Triune God, yang terdiri dari Father, Son, dengan Holy Spirit. Sementara hanya ada satu God, yaitu Father, dan kita harus worship God, yaitu Father, melalui anaknya. Sementara mereka worship other gods, yaitu worship them, yang terdiri dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan itulah sebabnya di zaman Ahab mereka tidak menerima hujan, yang melambangkan berkat yang Tuhan mau curahkan dalam bentuk rohnya, yang adalah kekuatan bagi gerejanya untuk tidak melayani dan menaklukkan dosa. Kita baca di Spirit of Prophecy volume 4 halaman 277 paragraf 2 dikatakan, waktu gereja-gereja bersatu dalam points iman atau doktrin, yang mana points iman ini dipelihara oleh semua gereja-gereja ini, artinya di saat gereja-gereja menganut satu doktrin yang semua gereja pelihara juga, gereja-gereja ini akan mempengaruhi kuasa sipil untuk memaksakan undang-undang daripada institusi gereja itu. Artinya doktrinnya akan dibikin undang-undang. Dan di saat itu, gereja-gereja Protestan di Amerika akan membentuk an image daripada beast atau hierarkinya Roma. Artinya persekutuan antara gereja dengan kuasa sipil, di mana gereja ini satu semuanya dalam doktrinnya,
itu akan membuat an image of the beast. Dan apa yang terjadi? Gereja yang worship the only true God akan dianiaya. Artinya kita tahu bahwa church waktu bergabung dengan state, hasilnya umat Tuhan dianiaya. Sebagaimana Elijah dituduh sebagai pengacau Israel dan dituduh sebagai penyebabnya kenapa tidak ada hujan untuk 13 tahun di zamannya Elijah kan. Nah pertanyaannya, apa doktrin yang semua gereja ini setujui dan pelihara sebagai doktrinnya? We have far more in common than what divides us. When you talk about Pentecostal, charismatics, evangelicals, fundamentalists, Catholics, Methodist, Baptist, Presbyterian, on and on and on. Well, they would all say, we believe in the Trinity. Kita baca di kutipan berikut dikatakan, after all, many will say that Catholics and Protestants both believe in the Trinity. Artinya, gereja Katolik dan gereja-gereja Protestan, mereka semua percaya doktrin Trinitas. Walaupun doktrin-doktrinnya lain selain Trinitasnya, yang penting mereka percaya God yang sama katanya, yaitu Father, Son, dan Holy Ghost, yang mana masing-masing adalah oknum makhluk ilahi. Kita kembali lagi ke Spirit of Prophecy volume 4 dikatakan, di saat gereja-gereja yang memelihara Trinitas mempersatukan dirinya dan sekarang mempersatukan dirinya dengan kuasa sipil, akan ada penganiayaan terhadap umat Tuhan yang worship the only true God. Dan inilah sebabnya gereja-gereja ini tidak akan dicurahkan hujan sebagaimana di zamannya Elijah. Waktu Tuhan menahan untuk mencurahkan hujannya karena mereka worship Baal, yaitu other gods, melanggar hukum pertama yang memerintahkan thou shalt have no other gods before me. Kamu worship them. Inilah penyebabnya kenapa hujan ditahan sebagaimana di zaman Elijah dan di akhir zaman juga. Sejarah sedang dan akan tetap terulang kembali. Di Wahyu 13 ayat 15 dikatakan, badan ini akan memaksakan semua yang tidak mau worship the image of the beast. Kita baca tadi bahwa the image of the beast ini adalah persekutuan antara gereja-gereja yang percaya doktrin Trinitas, yang mempersatukan dirinya dengan kuasa sipil, yang akan menganiaya umat Tuhan yang tidak worship other gods. Ini adalah yang sudah ditulis di Wahyu 13 ayat 15. Sebagaimana Elijah mau dianiaya, demikian juga umat Tuhan di akhir zaman yang mengabarkan pekabaran yang dikabarkan oleh Elijah di Maleakhi 4 akan juga dianiaya karena alasan yang sama. Akan dituduh kepada mereka bahwa mereka adalah penyebab kenapa ada bencana-bencana alam di dunia ini. Kita baca di Great Controversy halaman 590 dikatakan, kelompok yang menyebabkan kenapa Tuhan mengirim atau mengizinkan bencana alam di bumi ini akan menuduh semua problems mereka dan mengatakan bahwa ini disebabkan oleh umat Tuhan yang menurut hukum-hukum Tuhan, dan penurutan mereka terhadap hukum Tuhan ini adalah tuduhan terhadap mereka di mana mereka melanggar hukum Tuhan. Artinya umat Tuhan yang setia dituduh sebagai penyebab bencana alam yang sedang dan akan tetap terjadi sampai Tuhan datang. Bukankah hal ini sudah pernah terjadi di zamannya Ahab dan Elijah? Padahal penyebabnya daripada bencana alam, sebagaimana nggak ada hujan di zamannya Elijah, adalah karena mereka worship other gods. Sebagaimana banyak dunia Kristen pun sedang worship other gods. Dan akan dinyatakan bahwa orang-orang ini sedang offend God, membuat God marah, karena mereka tidak mau memelihara kekudusan hari Minggu. Dan dosa inilah, dosa apa? Dosa ini di mana mereka tidak memelihara kekudusan hari Minggu adalah penyebabnya kenapa bencana alam
tidak akan berhenti, sehingga mereka harus membuat undang-undang untuk memaksakan semua orang di bumi ini untuk memelihara kekudusan hari Minggu agar bencana-bencana alam ini akan berhenti. Sebagaimana di zamannya Elijah, agar musim kemaraunya berhenti. Dan mereka semua yang memelihara hukum keempat dikatakan adalah penyebab daripada bencana alam karena mereka tidak mau menguduskan hari Minggu dan merekalah pengacau bumi ini. Dan hal ini sudah pernah dikatakan oleh Ahab waktu dia menuduh Elijah sebagai pengacau Israel yang menyebabkan tidak ada hujan untuk 3 tahun lamanya. Dan umat Tuhan di akhir zaman akan dituduh untuk tidak mau restore atau memulihkan kembali berkat surgawi dan kemakmuran temporal prosperity. Kita tahu Trump selalu bicara tentang make America great again. Itu adalah make temporal prosperity, untuk mengembalikan masa jaya dan damai. Sehingga mereka nggak pernah bisa memperoleh dia punya masa temporal prosperity karena bencana alam ini malahan membinasakan bumi ini. Sehingga umat Tuhan yang tidak memelihara kekudusan hari Minggu akan dituduh sebagaimana Elijah dituduh sebagai penyebab daripada bencana alam, sementara yang menyebabkannya adalah orang-orang yang worship other gods, sebagaimana Ahab dan Israel worship Balaam, yaitu other gods. Dan di 1 Raja-Raja 18:13 dikatakan, Jezebel di zaman Elijah membunuh nabi-nabi Tuhan. Karena mereka marah kepada Elijah yang mereka tuduh sebagai penyebab daripada bencana alam di mana tidak ada hujan. Dan karena mereka tidak bisa temukan Elijah, nabi-nabi Tuhan yang lainnya lah yang dibunuh. Setiap kali ada persekutuan antara gereja dengan kuasa sipil di mana gereja ini memiliki satu doktrin persamaan, yaitu worship other gods, umat Tuhan akan dituduh sebagai penyebab bencana alam yang sebenarnya disebabkan karena umat Tuhan sudah forsake the commandments of God, di mana mereka worship other gods. Sementara hukum pertama bilang, thou shalt have no other gods before me. Worship God yang menciptakan langit dan bumi melalui anaknya. Ini adalah bagian pertama daripada seri kita, akan dilanjut di bagian kedua nanti. To God be the glory.